Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada manusia, ada bangsa jin, bangsa syaitan, jin. Jadi dalam ayat Al-Quranul Karim dibaca ayatnya, istami'u, antum dengarkan. Nah ini kalau kita nak tahu, setiap kebaikan itu pasti ada keburukan. Setiap kita nak berbuat baik, supaya kita ini untuk menjadi orang yang baik, tentunya di dalam situ mesti ada yang namanya keburukan. Dari mana sumber keburukan itu? Tentunya yang menghalangi daripada kebaikan yang hendak kita lakukan itu adalah syaitan. Nah, ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, maksudnya Nabi Adam, ya. Lalu kami membentuk tubuh kamu Nabi Adam, kemudian kami katakan kepada para malaikat, jadi diperintahkan sama para malaikat, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam. Adam itu ciptaan Allah untuk perwujudan daripada manusia ini yang pertama kali. Yang pertama kali. Adam itu diciptakan dari apa? Dari tin, tanah. Ya, tanah yang hitam. Jadi malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Artinya sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka pun bersujud. Jadi para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud sama Nabi Adam. Para malaikat sujud. Jadi malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud sama Nabi Adam. Malaikat tidak nolak. Malaikat langsung sujud sama Nabi Adam. Illa iblis. Tapi ada yang tidak sujud atas perintah Allah. Ada makhluk Allah yang pada saat itu tidak mau sujud. Siapa makhluk Allah yang tidak mau sujud? Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud sama Nabi Adam. Lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk daripada orang-orang yang sujud. Jadi sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam, tentunya di sana ada malaikat sama iblis, ya kan? Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya mengingatkan manusia akan kemuliaan bapak mereka. Siapa bapak kita manusia ini? Nabi Allah Adam, ya kan? Dalam ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sama mereka bahwasanya musuh daripada Nabi Adam itu siapa? Iblis, ya, bangsa iblis. Kemudian terhadap mereka itu ada kehasutan iblis kepada manusia. Nabi Adam, ya, anak keturunan Nabi Adam yang terkandung di dalam dirinya, ya kan? Ngapa? Supaya manusia itu terus waspada. Nah, coba kita perhatikan. Dalam ayat ini kita perhati. Ayat ini yang diperintahkan oleh Allah, malaikat sama bangsa iblis. Para malaikat sama iblis. Ya, malaikat itu patuh sama Allah. Iblis pun patuh juga sama Allah. Tapi pada saat diciptakan Nabi Adam,
Siapa yang tidak galak sujud? Bangsa iblis. Tapi para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, malaikat sujud. Tapi iblis tidak mau sujud. Ini kan? Tidak mau iblis sujud. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud pada saat aku menyuruhmu? Ngomong sama iblis. Iblis ini diomong. Apa yang menghalangi engkau pada saat aku perintah engkau untuk bersujud tapi tidak galak sujud? Padahal yang nyuruh itu Allah. Kemudian iblis ini jawab, bangsa iblis ini jawab, aku adalah lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Allah, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Atau iblis, aku ini diciptakan dari api. Ini iblis ngomong, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia Nabi Adam, dan engkau ciptakan dia Adam min tin, daripada tanah yang buruk lagi hitam. Ini kesombongan iblis. Ini iblis. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qal anzirni ila yaumi yub'atun. Qal innaka minal munzarin. Sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Turunlah kamu daripadanya. Jadi perintah Allah, qal fabit. Kata Allah, turunlah engkau daripadanya. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Allah ngomong sama iblis ini. Allah ngomong sama iblis. Kemudian iblis ngomong, duhai Allah, biarlah aku tangguhkan sampai pada saat hari kebangkitan. Maksudnya kasih aku penangguhan. Iblis ini minta izin sama Allah supaya dikasih kesempatan sampai hari kebangkitan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Jadi iblis dibiarin dia dari surga dan dibiarin dia untuk hidup. Qul bima akhwaytani la aq'udanna lakum siratakal mustaqim thumma la atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarakum syakirin. Iblis ini jawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat ya Allah, sungguh aku, kata iblis, ini janji iblis sama Allah ya, pada saat dia dihukumi oleh Allah, kau tuh hina, kau tuh sesat, kau tuh tidak baik. Iblis tadi. Jadi iblis ngomong, dia terima, iblisnya terima dengan keadaan dia mengenal Allah itu, dia terima. Oke ya Allah, kalau memang engkau mau hukumi diri aku ini tersesat, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka, anak keturunan cucu Adam itu, dari jalan engkau yang lurus, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapati kebanyakan mereka, kata iblis, dan engkau, duhai Allah, iblis ngomong, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Nah, dari ayat ini jelas sudah. Yang pertama, iblis ada kesombongan. Iblis ada kesombongan. Iblis itu sombong karena dia nengok. Iblis itu nengok. Kesaksian dia menyaksikan bahwasanya Nabi Adam
bapak nenek bapak gitu nih, Nabi Adam ya, yang pertama kali diciptakan manusia ini Nabi Adam ya, dari tanah, baru selanjutnya dari air mani ya, diciptakan oleh Allah Nabi Adam dari tanah. Iblis nyaksikan dan Allah merintahkan pada saat itu apa? Supaya malaikat dan iblis untuk sujud. Yang mau sujud siapa? Para malaikat. Yang tidak mau sujud iblis. Iblis tidak mau sujud dengan kesombongan. Dia tidak mau sujud. Oke, ya. Kemudian Allah akan nanya sama iblis, apa yang menghalangi diri engkau untuk sujud untuk perintahku? Aku merintahkan engkau untuk sujud. Ngapa kau dah galak? Ngapa kau dah galak? Dan dia iblis ngomong, aku nak sujud, kata iblis, nak sujud dengan Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Tidak mau iblis, karena dia ngerasa diri dia lebih hebat, diri dia lebih berkuasa, diri dia lebih kuasa, lebih bergagah, lebih melawan. Diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Oh, enak baik kata iblis, dah galak aku nak sujud. Lemak nian. Aku ni lebih hebat. Ya, kalau masuk kesombongan tu aku lebih tua, aku lebih berpangkat, aku lebih berduit, aku lebih pakam. Dia miskin, susah, kecil, kiri, hina, tak punya ilmu. Masa aku nak sujud sama dia? Kira-kira cik itu gambarannya. Ya tak? Jadi dalam diri iblis ada kesombongan yang sangat besar. Iblis sombong, iblis ujub, iblis. Nah, ini. Ya, iblis tak mau sujud. Ini Al-Quranul Karim. Ya, kemudian karena iblis nolak, iblis tetap nolak, dan iblis tak mau nerima dengan perintah Allah untuk sujud, dia tak mau terima. Jadi Allah ngusir iblis dari surganya Allah, tapi dalam keadaan hina. Iblis dikatakan dalam keadaan hina, iblis dikatakan dalam keadaan sesat, iblis dihinakan oleh Allah, iblis tak dijamin oleh Allah untuk masuk surga lagi, iblis sudah dijamin oleh Allah untuk masuk neraka selama-lamanya. Oke, kata iblis. Ayo dah. Iblis minta izin sama Allah, kalau cik itu tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Tahu hari kebangkitan? Enggak, dunia ini sudah habis, sudah rata dunia ini, habis hancur lebur kaget di hari kiamat. Iblis itu baru selesai. Janji iblis sama Allah, aku minta izin sama Allah, ya Allah izinnya aku tuh nganggu manusia ciptaan Nabi Adam, apa anak keturunan Adam, manusia. Izinkan aku ya Allah, nak ngucap mereka, nak nganggu mereka, nak ngajak mereka supaya mereka tuh tidak tersesat, supaya mereka tu hina, supaya mereka tu jadi jahat, supaya mereka tu tidak baik. Izinkan aku. Sampai kapan iblis janji? Minta sama Allah, minta diizinin sama Allah sampai hari kebangkitan. Artinya hari kebangkitan tu setelah seluruh manusia di alam jagat raya ini mati galau-galau, di alam dunia ini hancur, pada saat itu akan berganti dengan bumi yang baru, dengan keadaan bumi yang baru. Ada dengan keadaan bumi yang baru sehingga dibangkitkan dengan tiupan trompet yang kedua. Trompet pertama itu hari kehancuran, kemudian trompet yang kedua adalah hari kebangkitan. Nah pada saat itulah sudah iblis baru selesai mengganggu daripada manusia. Artinya iblis ganggu manusia ini sampai kiamat. Iblis ganggu manusia sampai hari kiamat. Jadi daerah kita, jadi daerah, ya, jadi daerah kalau kita pada saat kita nak berbuat baik ada halangan. Pada saat kita nak jadi yang baik, ada halangan. Pada saat kita nak bagus, ada halangan. Pada saat hati kita istiqomah, ada macam-macam. Supaya kita ni hancur lebur hati kita, supaya hati kita tak istiqomah, supaya hati kita tergoyahkan, ya. Supaya hati kita tergoyahkan macam-macam. Contoh kecil, waktu kita berpeci, berpeci baju koko. Mulai ada baik ngomong, sok alim lah, ya kan? Sok baik lah, sok bagus lah. Itu pada dasarnya godaan daripada iblis. Atau kita lagi semangatnya kepengen jadi orang baik. Nah ada baik ngomong, oh, duh, di dunia ini penting harus kita cari. Kalau kita fokusnya cuman
ibadah, ya nah. Kita cuman fokusnya sana, kita fokusnya cuman sholat baik, ya. Kita fokusnya cuman zikir baik, kita fokusnya cuman baca Quran baik, kita fokusnya cuman tahajud baik. Pecah mana kehidupan dunia, ya nah. Jadi iblis mempersiapkan diri kita ini supaya kita tidak sholat, supaya kita ninggalin tahajud, supaya kita ninggalin baca Quran, supaya kita ninggalin majlis taklim, supaya kita tidak belajar, supaya kita tidak jadi orang baik, supaya kita ini tidak ada baca Quran, supaya kita ini iblis itu terus mengganggu. Kebaikan apapun yang kita buat pasti ada iblis di dalamnya. Tak pernah berhenti iblis, tak pernah berhenti iblis itu mengganggu, ya. Iblis memang janji iblis, ya tak? Contoh kita membenar-benarkan satu hukum, satu perkara dalam agama, itu iblis. Contoh, ya kan? Kita ambil yang hak-hak, bahwasanya berzina itu haram, bahwasanya minuman khamar itu haram, bahwasanya judi itu haram, dilarang oleh Allah. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti menimbulkan mudarat, dan sesuatu yang disuruh oleh Allah pasti menimbulkan manfaat. Pasti itu. Contoh ada, contoh. Ini iblis nih, iblis. Ada yang ngomongin bahwasanya salaman sama yang bukan muhrim, salaman kita tidak muhrim, tahu muhrim? Ada. Muhrim itu haram untuk kita nikahkan. Contoh, mama kita haram kita nikahkan. Adik kandung kita betino haram untuk kita nikahkan, ya kan? Atau anak dari mamang kita itu haram untuk kita nikahkan. Ya, anak dari mamang kita, bapak kita dengan bapaknya dua beradik, ya, itu haram kita nikahkan, tak sah, ya, itu boleh. Artinya kalau muhrim boleh kita sentuhan, bibik kita, wak tino kita, itu boleh, haram kita nikahkan, artinya boleh kita bersentuhan, boleh. Nah, tapi selain daripada yang muhrim, ya, haram bagi kita, tak boleh bagi kita untuk salaman. Ini salaman, contoh kecil. Apa kata iblis ngomong? Ada keluar fatwa, boleh salaman dengan betina, boleh. Boleh salaman dengan betina yang bukan muhrim. Dengan istri wong kita salaman, dengan anak gadis wong kita salaman. Orang andam cupika-cupiki. Itu iblis. Iblis tidak pernah rela. Bahkan ada para ulama, bukan para ulama, bahkan ada yang ngerti dengan ilmu agama, bukan ulama, Wong yang ngerti dengan ilmu agama dia buat hukum bahwasanya salaman boleh, alasannya silaturahim, mana boleh. Yang namanya bukan muhrim, jangankan salaman, apalagi sampai kita berzina, ya jangankan salaman, sentuhan kulit, apalagi yang kita salami istri orang, apalagi yang kita salami itu anak gadis orang, ya kan? Tidak boleh kita memandang dengan pandangan mata kita baik. Pada dasarnya kalau nak secara kerasnya itu hukumnya haram. Tapi jangan terlalu haram kayak di ini pula. Kecuali apa yang diperbolehkan, kecuali memang ada sesuatu memandang wajah wanita boleh. Tapi dengan alasan, dengan ada satu tujuan. Contoh kita lagi ada transaksi bisnis, boleh. Pada saat transaksi bisnis, selepas dari transaksi bisnis tidak boleh kita nengok wajahnya. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dilarang oleh Allah. Tapi iblis ngomongin boleh. Mandang wajah betina cantik boleh. Rasul ngomongin apa? Nengok betina tuh sekali boleh, tak sengaja. Tak boleh yang kedua kali. Kata iblis ngomong boleh 2 kali 3 kali tak apa. Selalu dipleset-plesetnya. Akhirnya salaman dengan betina boleh tak? Boleh kata iblis. Kata iblis boleh salaman dengan betina. Boleh kan? Tapi agama pada dasarnya tak boleh salaman dengan betina. Apalagi nak berzina, salaman beda boleh. Apalagi cupika-cupiki. Bukan muhrim, cupika-cupiki. Tak boleh, haram itu hukumnya. Tapi iblis mengatakan itu boleh. Cak mana cara iblis? Ya, dikeluarkannya lah oleh fatwa-fatwa wong yang berilmu agama ngomongin boleh lah, boleh. Ngapa kan silaturahim? Itu iblis. Iblis tak pernah tenang. Iblis tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Iblis tak pernah berhenti. Sudah janji iblis kan? Sudah janji iblis. Ngapa hal ini terjadi? Paham tak kita? Paham tak kita? Iblis ganggu dari mana? Iblis ganggu manusia tuh dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri,
dia masuk terus kalau-kalau. Iblis masukin pada saat kita nak solat dia ada iblis, ya kan? Pada saat kita nak berwudu, yang kita sempat belajar praktek wudu, dari mana iblis masuk pada saat kita berwudu? Ambil kecil pada saat kita ngidup keran, mutar keran, kuat-kuat kerannya, itu iblis sudah nak masuk, nak nganggu supaya wudunya tak bagus, akibat wudunya tak bagus, tentu solatnya akhirnya tak bagus, solatnya pun akhirnya tak bagus. Tengoklah kamu wajah-wajah orang-orang yang wudunya sempurna, yang dia berusaha menghilangkan iblis, ya tak? Yang dia berusaha menghalangi supaya iblis tak masuk saat wudunya, wajahnya bercahaya, wajahnya enak dipandang, ya kan? Tapi iblis senang tak? Tak senang. Iblis saat kita nak wudu, dibuatnya cak mana? Iblis tak ganggu kan? Cak mana? Iblis buat? Dibuatnya kerannya boros, airnya banyak, benar tak? Iblis tak masuk. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya perbuatan yang boros, yang berlebih-lebihan, yang mubadzir itu adalah daripada syaitan. Tak tenang iblis. Contoh lagi, al-amnu minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang itu dari Allah, buru-buru dari syaitan. Iblis senang tak kalau kita bersifat tenang? Tak senang. Iblis senang macam mana? Buru-buru. Wah, cepat. Iblis tak pernah tenang. Iblis selalu menggoda manusia. Saat kita sholat baru nak takbir Allahu Akbar, iblis mulai masuk misiin kita. Iblis saat kita makan, makan diperintahkan oleh Rasul apa? Ya, tangan kanan. Ingat ya, Rasulullah adalah musuh terbesar terberat yang dimata iblis. Nabi kita Nabi Muhammad ya. Rasulullah ngajarin kita makan pakai tangan kanan, iblis ngajarin kita makan pakai tangan kiri. Ya dah. Rasulullah ngajarin kita kencing duduk, iblis ngajarin kita kencing tegak. Rasulullah ngajarin kita kencing duduk sambil cebok, iblis ngajarin kita kencing sambil tegak, sambil berdiri, sambil berlari, sambil berjalan. Hebat dah iblis. Iblis itu hal kecil. Ya dah. Rasulullah ngajarin kita supaya kita tidak korupsi, iblis ngajarin kita supaya korupsi. Rasulullah ngajarin kita supaya kita tidak minum minuman khamar, iblis ngajarin kita minum khamar. Rasulullah ngajarin kita tidak nipu, iblis ngajarin kita supaya nipu. Rasulullah ngajarin kita jujur, iblis ngajarin kita supaya dusta. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan, iblis mesti ada di dalamnya, hendak menggoda manusia. Ngapa? Karena sudah janji iblis dengan Allah sampai hari kiamat, hari kebangkitan, trompet kedua. Jelas kan? Jelas. Dan janji iblis, dia akan datang menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Rasulullah supaya mendidik anak, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan keturunan Rasulullah, ngajarin sholat, ngajarin ibadah, ngajarin tentang agama. Iblis sebaliknya, tidak usah ngenalin Al-Quran, tidak usah, bahkan sebaliknya kan, tidak ngenalin anak pada Al-Quran, tidak ngajarin anak untuk sholat, tidak ngajarin anak untuk jujur, tidak ngajarin anak itu. Apa dengan cak mana cara iblis? Halus cara iblis. Tidak dibuatnya cak mana? Dibuatnya beranggapan bahwasanya belajar agama tu tak boleh yang berat-berat, belajar agama yang ringan-ringan. Iblis tak? Iblis tak ngoda. Iblis tu tak pernah tenang. Mana pernah tenang iblis tu? Iblis tidak pernah tenang. Kita duduk di majelis, iblis buat gelisah. Cak mana cara iblis buat gelisah supaya tak dengar, ilmu tadi? Dibuatnya ngantuk, dibuatnya berpikir yang lain-lain, dibuatnya dia Allah terus iblis. Iblis tak pernah senang dengan kebaikan. Iblis tidak akan pernah senang dengan yang namanya kebaikan. Ngapo? Karena iblis sudah berjanji dengan Allah. Iblis ngomong bahwasanya engkau ya Rabb akan sedikit sekali menemui atau menjumpai daripada hamba-hambamu, anak cucu Adam itu yang bersyukur kepada engkau. Tanda syukur kita sama Allah ni apa? Banyak ibadah, banyak sholat. Apa? Ada tokoh agama, ulama ngomongin, didik anak dengan agama, tanami ilmu agama, ajarin dia ilmu agama. Iblis ngomong, jangan, masih anak-anak, jangan keras-keras ego, jangan dalam ego, kaget stres. Iblis bukan. Iblis benci dengan kebaikan.
Yang diajarkan Nabi Muhammad adalah keberuntungan, keuntungan untuk selama-lamanya, bukan sebentar. Tapi iblis tidak pernah senang. Iblis tidak pernah senang nengok manusia ini tenang, nengok manusia ini bagus, nengok manusia ini selamat. Iblis kepengennya nengok manusia, anak cucu Adam ini masuk ke neraka sama-sama dengan dia. Ngapa? Karena iblis sudah dinyatakan oleh Allah, mereka seluruh bangsa iblis, jin, syaitan itu tempatnya di neraka. Di neraka. Jadi sebanyak-banyaknya mereka ngajak umat Nabi Adam, ada anak keturunan Nabi Adam, sebanyak-banyaknya supaya masuk rame-rame ke neraka. Sudah janji iblis. Hebat dah iblis. Hebat dah iblis. Hebat. Bahkan orang-orang beriman sekalipun iblis pun menggoda dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Iblis. Contoh lagi belajar ini, iblis disuruhnya noleh kiri kanan itu iblis, disuruhnya ngantuk iblis. Iblis tu tak pernah senang, iblis tak mau wong masuk, tidak mau wong masuk dengar nasihat agama yang hak, nasihat agama yang hak, nasihat agama yang benar. Tak mau iblis, tak rela iblis. Manusia tu tak mau iblis. Tak mau iblis supaya dia tahu, supaya dia bagus. Tak mau iblis. Iblis pengennya manusia itu rusak, kepengen manusia itu hancur, kepengen manusia itu binasa, kepengen manusia itu masuk ke neraka sama-sama dia. Itu iblis. Iblis. Ya dah. Segala sesuatu yang dijanjikan iblis itu pada dasarnya enak-enak di pucuk dunia, tapi pada dasarnya yang dijanjikan iblis itu rata-rata 1000%, tidak lagi 100%, seluruhnya adalah mencelakakan kita untuk dunia dan akhirat. Pasti. Tapi segala sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad, segala sesuatunya wallahi, demi Allah, segalanya pasti baik dan hasilnya positif dan akan memberi kita keuntungan. Ya, paham tuh? Paham tuh? Masya Allah. Ini iblis. Jadi ingat, ya, inna wa'dallah haqqa, sesungguhnya janji Allah itu hak. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar janji. Segala yang diajarin Nabi, segala yang diajarkan oleh Allah itu pasti tidak ingkar janji. Tapi kalau iblis menunjuk janji-janji yang menipu. Iblis memberi janji-janji yang menipu, seolah-olah enak padahal salah, seolah-olah bagus padahal salah. Ingat ya, ada hal yang harus paling kita ingat di setiap amal kebaikan yang kita pelajari, yang nak kita lakukan, yang nak kita dawamkan, yang nak kita istiqomahkan, di dalamnya mesti ada iblis, mesti ada iblis, mesti ada syaitan. Ya, jadi cak mana melawannya? Makanya diajarin oleh Allah, kita diajarin oleh Nabi untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau keluar rumah baca bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada kalau doanya kan? Saat kita nak tidur ada doanya kan? Saat kita bangun tidur ada doanya. Ada. Iblis sama no. Nak tidur Rasulullah ngajarin berdoa. Iblis ngajarin tak usah berdoa. Tapi apa? Main HP, main HP, nonton video tak keruan-keruan, nengok betina-betina, main game. Itu iblis. Iblis nak tidur diisi pandangan mata kita supaya nonton yang tak keruan-keruan, supaya nengok betina-betina yang tak keruan-keruan, supaya main game. Iblis. Rasulullah ngajarin tak cak itu? Rasulullah ngajarin nak tidur zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus sholawat sebanyak-banyaknya sampai kita tidur, ya. Terus istighfar, terus apa lagi Rasulullah ngajarin? Ulama ngajarin Allahu ghoribu, Allahu ma'i, Allahu nazari, Allahu sam'i, Allahu basari, Allahu nazari, Allahu
goribu minni. Itu yang diajarin. Tapi iblis ngajarinnya kayak mana? Nak tidur nonton YouTube, nonton Facebook, nengok betina cantik, main a game, ya kan? Iblis tak akan pernah tenang nengok manusia untuk ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Iblis tidak akan pernah tenang ngajarin manusia ini menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Mulai hari ini tanamkan di dalam hati, setiap segala sesuatu yang melanggar dari kebaikan itu adalah godaan iblis. Rasulullah ngajarin tak teriak-teriak saat ngomong? Tidak ngajarin. Tapi wong teriak-teriak itu iblis. Rasulullah ngajarin supaya jangan teriak-teriak kalau ngomong, ya, kecuali dakwah. Rasulullah ngajarin supaya tidak ngobrol dengan betina, supaya tidak salaman dengan betina yang bukan muhrim, apalagi cupika-cupiki dengan yang bukan muhrim. Nabi Allah ngajarin sama Nabi supaya kita tidak melakukan hal itu. Tapi sekarang tren tak? Cupika-cupiki, ya kan? Saliman, bini wong saliman, anak gadis wong dengan anak gadis wong saliman. Kapan saliman dengan bini wong rasa iblis dah. Iblis yang ngajari. Mangkonyo nyatakan dalam diri kita bahwasanya musuh utama kita ini inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang paling utama. Rasulullah dalam Islam, dalam agama ngajarin kita apa? Makan minum sekarang ada istilah namanya tren standing party, makan sambil berdiri, ngetren, gaul. Rasulullah ngajarin makan jak mana? Makan duduk, minum duduk. Sekarang apa? Iblis ngajarin jangan makan duduk, jangan minum duduk, tapi apa? Standing party. Hebat kan? Hebat tak? Iblis adalah makhluk Allah tersombong. Iblis adalah satu-satu makhluk Allah yang sombong, yang tidak mau nurutin perintah Allah. Dan iblis sudah menjanjikan dengan Allah bahwasanya dia akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Rasulullah ngajarin supaya tahu jangan Rasulullah ngajarin kalau ketawa cukup senyum, kalaupun harus keluar nada sedikit. Iblis ngajarin jangan mana ketawa. Itu iblis. Rasulullah ngajarin kita supaya makan jangan banyak. Iblis ngajarin makan banyak. Melawan tak? Segala sesuatu yang berlawanan dengan Rasulullah, dengan yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu dari siapa? Dari Allah. Segala sesuatu yang berlawanan itu sumbernya dari iblis. Jangan kita kira tren masa kini, ya, pakai baju ketat-ketat, tren masa kini. Na'udzubillahi min dalik. Keindahan para wanita itu menutup auratnya dengan sebenar-benarnya menutup aurat. Itu keindahan para wanita. Tapi iblis ngajarin apa? Pakai pakaian ketat. Pakai jilbab dilulur pendek-pendek baik. Iblis yang tidak mau senang. Iblis itu tidak pernah senang. Jadi iblis selalu menggoda manusia dengan trik dia, supaya kita manusia ini, anak cucu Adam ini sama-sama masuk ke dalam neraka. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan saring lagi ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarin Nabi itu ada sumbernya dari iblis. Nah, ya. Yang di budaya tren jangan dipakai. Ini mudah-mudahan besok atau kapan kita akan bahas masalah khilafiyah dikit, ya, masalah perselisihan. Ayo kita paham. Kita jangan berselisih. Dalam hukum Islam ini kita jangan pernah berselisih dengan orang. Ya, selagi dia apa? Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya Ka'bah, ya. Kiblatnya Ka'bah, kitab sucinya Al-Qur'an, terjemah atau tafsirnya adalah hadis, ya.
percaya dengan kias ulama, ijma' para ulama, bercinta dengan para sahabat Rasul, cinta dengan para keturunan Rasulullah, cinta dengan para ulama, selesai. Ya. Ya, itu tidak ada perselisihan, tidak ada sama itu pada dasar. Salatnya masih sama 5 waktu, selesai. Puasanya masih puasa bulan Ramadan yang wajibnya, nek hajinya masih ke Mekah, selesai. Ya. Ini baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, al-fakir bilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Naam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول رضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الخب وآله وصحبه عدد تشيسه والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.